Yerusalem, krisis besar kini melanda Israel, bukan karena gempuran roket, melainkan karena sesuatu yang lebih sunyi namun mematikan, kekeringan total. Dalam peristiwa yang terjadi dalam hitungan malam, ratusan drone menyerbu wilayah udara Israel dan menjadikan fasilitas vital sebagai sasaran, termasuk pusat-pusat penyediaan air bersih nasional. Efeknya tak langsung terlihat, namun lebih kejam dari ledakan. Keran-keran macet dan air jadi lebih langka dari logika di parlemen. Di tengah krisis tersebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tampak gelisah saat menghadiri rapat darurat kabinet. Beberapa stafnya menyebut situasi di ruang itu lebih tegang daripada Wi-Fi di rumah warga Gaza. Tidak ada air, tidak ada solusi cepat, dan tidak ada lagi narasi pahlawan yang bisa dijual ke media lokal. Kami akan bertahan, ujar Netanyahu. Dalam pidato nasionalnya, meski ekspresi wajahnya mengisyaratkan hal lain, sebuah campuran antara kepanikan dan kesadaran bahwa krisis air tidak bisa ditembak dengan Iron Dome. Serangan udara itu memang sebagian besar berhasil dicegat. Namun beberapa drone berhasil lolos dan menyasar fasilitas pendistribusian air di selatan Israel, membuat jaringan utama di kota-kota seperti Be'er Sheva, Ashdod, dan bahkan sebagian Tel Aviv terganggu. Tak ada ledakan dramatis, hanya gangguan sistematis yang menghentikan aliran air ke jutaan rumah tangga. Serangan senyap yang tak bisa difoto untuk dijual ke media, tapi cukup efektif membuat rakyat haus dan elit politik sok cool sambil minum air galon selundupan. Ironisnya, Israel yang selama ini bangga dengan teknologi penyulingan air laut dan pengelolaan air canggih, kini berhadapan dengan fakta pahit. Air tidak bisa didesalinasi kalau listriknya padam dan pusat distribusinya luluh lantak. Negara yang konon tak pernah tidur kini harus mengantre galon sambil ngantuk dan pura-pura sabar. Netanyahu dikenal sebagai orator ulung. Namun dalam krisis ini, ia lebih banyak terdengar mengulang kalimat yang sama. Kita akan mengatasi ini. Kalimat yang biasanya bikin simpatisan tenang, kini hanya mengundang sindiran warga. Kita akan mengatasi ini. Jadi kalimat paling mirip air, mengalir kemana-mana, tapi tak pernah sampai ke keran. Di media sosial, meme bermunculan. Sebuah foto Netanyahu tengah meminum air muncul dengan caption, "Minumnya air hasil penyulingan." Janji kampanye, yang lain memplesetkan nama kabinetnya menjadi Kabinet Dehidrasi Nasional. Tapi yang paling pedas adalah tanggapan seorang warga Be'er Sheva yang berkata, "Saya tak tahu mana yang lebih kering, keran di dapur saya atau komitmen pemerintah soal infrastruktur." Pemerintah berjanji akan membalas serangan itu, namun kenyataan di lapangan berkata lain. Militer sibuk memperbaiki kerusakan, Badan Intelijen sibuk mencari celah, dan Kementerian Dalam Negeri sibuk menjawab telepon marah dari wali kota kehausan. Sementara itu, sebagian wilayah Israel mulai menerima suplai air dari tangker darurat, tapi distribusi yang tak merata memicu kekacauan. Di beberapa tempat, warga antre seperti rebutan tiket konser, tapi yang dibagikan bukan karcis, melainkan jeriken isi setengah. Banyak yang mulai menimbun air, dan harga galon pun meroket. Pasar gelap air pun muncul. Jeriken yang dulu dipakai buat cuci mobil kini dijual dengan harga seperti minyak wangi impor. Seorang pejabat menyebut kondisi ini sebagai situasi yang menantang, meski rakyat menyebutnya ajal yang menetes pelan-pelan. Israel sempat berharap hujan akan turun dan membantu. Tapi langit Timur Tengah sedang pelit. Awan lewat begitu saja, seperti investor yang diajak investasi infrastruktur tapi tahu diri. Hujan tak kunjung datang, dan setiap aplikasi cuaca malah bikin stres. Warga mulai menggelar doa bersama, meski sebagian netizen menyindir, Tuhan mungkin juga kehausan, disuruh tunggu giliran. Dari sisi diplomatik, beberapa negara sahabat menawarkan bantuan. Tapi seperti biasa, bantuan air dikirim dalam jumlah yang cukup untuk syuting TV, bukan buat diminum semua. Selebihnya hanyalah janji dan pembicaraan teknis yang membuat rakyat makin jenuh. Para pengamat mulai menyebut serangan ini sebagai bentuk perang generasi baru.
Tidak perlu banyak darah, cukup lumpuhkan logistik vital dan biarkan lawan runtuh dari dalam. Air yang dulu diperebutkan, diam-diam kini dijadikan senjata terang-terangan. Israel sedang belajar pelajaran mahal. Ketahanan air bukan soal teknologi canggih, tapi soal kesiapan menghadapi skenario yang tidak masuk akal. Dan kali ini, mereka tidak siap. Warga juga belajar pelajaran pahit. Slogan nasionalisme tidak bisa direbus jadi teh. Kondisi di lapangan semakin memburuk. Warga Israel mulai membanjiri jalan-jalan di berbagai kota besar, bukan untuk memprotes kebijakan politik atau harga pangan, tapi hanya demi satu hal yang dulu dianggap sepele: air. Suplai terbatas, distribusi tak teratur, dan fasilitas darurat yang belum siap membuat negara itu tampak seperti startup yang baru sadar modalnya cuma PowerPoint. Krisis ini telah mengungkap sesuatu yang tak pernah dibahas dalam konferensi keamanan atau forum internasional. Bahwa negara modern bisa dihancurkan bukan dengan nuklir, tapi cukup dengan membuatnya haus selama 3 hari. Netizen menggambarkan situasi itu sebagai apokalips versi mineral, di mana manusia lebih rela kehilangan sinyal HP daripada kehilangan sebotol air. Distribusi galon dijaga ketat oleh tentara yang kini bukan lagi melindungi negara dari serangan, melainkan dari amukan warga haus. Tentara elit yang dulu dilatih untuk menyusup dan menghabisi target kini ditugaskan mengangkat air isi ulang. Beberapa dari mereka dikabarkan harus menghadapi warga yang marah karena jatah airnya dipotong setengah. Seorang perwira yang biasa memimpin operasi rahasia berkata, lebih gampang masuk terowongan Gaza daripada menghadapi ibu-ibu kehausan. Di tengah kekacauan itu, muncul pemandangan ganjil. Masyarakat memburu botol air bekas untuk ditampung ulang, bahkan ada yang menyaring air AC. Banyak warga mencoba memasak mie instan dengan air sisa wudhu, dan seorang influencer kecantikan viral karena bikin konten 5 cara tetap glowing saat krisis air. Yang lebih lucu sekaligus menyedihkan, ada video TikTok berjudul Minum Air Mata Sendiri Challenge. Krisis ini mengubah semua orang jadi kreatif, tapi dengan cara yang tidak disponsori oleh akal sehat. Sementara itu, pemerintah mencoba menenangkan publik dengan konferensi pers, peta taktis, dan diagram sirkulasi air nasional. Sayangnya, grafik yang diputar di layar LED tak membuat air mengalir ke keran. Warga menyindir, "Kami tak butuh animasi. Kami butuh isi ember." Dalam kondisi seperti ini, setiap kata dari pejabat terasa seperti embusan angin panas, mengganggu tapi tidak menyelesaikan masalah. Netanyahu semakin tersudut. Suaranya mulai kehilangan efek magis, gesturnya terlihat goyah, dan kebijakannya dipertanyakan. Dalam beberapa kesempatan, ia muncul di depan publik dengan wajah lelah namun tetap disorot kamera dari sudut terbaik. Karena air mungkin habis, tapi pencitraan tetap jalan. Bahkan muncul kabar bahwa kantor Perdana Menteri mendapat pasokan air khusus yang memicu kemarahan rakyat. Kalau haus, katanya suruh puasa solidaritas, ujar seorang warga, tapi Perdana Menterinya malah mandi uap. Di beberapa wilayah, muncul kelompok swadaya masyarakat yang mulai menyuplai air secara independen. Mereka menyebut diri sebagai relawan jerrycan dan bekerja dari rumah ke rumah membawa air pakai gerobak. Beberapa dari mereka bahkan mencetak stiker bertuliskan, "Air ini tidak disediakan oleh pemerintah," sebagai bentuk protes halus. Ketika negara gagal, rakyat jadi logistik. Kondisi ini juga mengundang respons internasional. Negara tetangga menawarkan bantuan, namun dengan syarat diplomatik yang rumit. Banyak bantuan yang hanya berhenti di meja birokrasi, terjebak di perjanjian, atau pembahasan teknis yang tidak pernah selesai. Airnya tidak pernah sampai, tapi konferensinya jalan terus. Bahkan negara sahabat pun tampak lebih sibuk memotret pengiriman bantuan ketimbang memastikan distribusinya tepat sasaran. Meski begitu, beberapa analis mengatakan bahwa krisis ini akan memaksa Israel meninjau ulang seluruh strategi infrastrukturnya. Tapi rakyat tak butuh evaluasi di Excel, mereka butuh air nyata. Nggak semua krisis bisa ditambal pakai pidato dan drone balasan, kata seorang pengamat. Apalagi kalau yang bocor itu bukan sekadar pipa, tapi kepercayaan publik. Di tengah situasi yang makin genting, suhu di beberapa kota mencapai 37 derajat.
Sinar matahari menampar keras tanpa kompromi. Lembaga meteorologi merilis peringatan gelombang panas, namun warga menyindir bahwa itu cuma pengingat formalitas. Kami sudah panas bukan karena cuaca, tapi karena mulut pemerintah yang kering janji. 3 minggu setelah serangan drone Iran yang menghantam pusat-pusat distribusi air Israel, keadaan belum membaik, malah memburuk. Kini, bukan hanya rumah-rumah yang kehabisan air, tapi juga rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Beberapa warga menyebut ini bukan lagi krisis, tapi kolaps nasional berbasis H2O. Situasi semakin absurd ketika tempat ibadah mulai meniadakan cuci tangan sebelum ibadah, bukan karena alasan teologis, tapi karena wastafelnya cuma berisi doa. Krisis air tak hanya membuat kerongkongan kering, tapi juga menghantam ekonomi. Industri makanan, pertanian, dan manufaktur terpaksa mengurangi aktivitas. Petani di kawasan utara membiarkan ladangnya kering, sementara restoran kelas atas di Tel Aviv kini hanya menyajikan menu-menu kering secara harfiah. Seorang chef menyindir, "Kami sajikan pasta al dente bukan karena teknik Italia, tapi karena airnya tidak cukup untuk merebus." Dampak sosialnya jauh lebih menyakitkan. Kekerasan kecil mulai meletus di antrian air, terutama di pinggiran kota yang sudah berminggu-minggu tidak mendapat suplai. Pemerintah menurunkan polisi untuk menjaga titik-titik distribusi, tapi sebagian aparat justru ikut antre karena hukum memang penting, tapi haus lebih mendesak. Di beberapa tempat, warga bahkan mulai berebut air AC, menyaringnya dan menyebutnya air rakyat edisi pendingin. Di dunia internasional, berita tentang kekeringan Israel mulai menyebar luas. Tapi alih-alih simpati, sebagian negara memberi komentar sinis. Negara yang bangga dengan keunggulan teknologinya kini jadi pelanggan tetap doa hujan, tulis salah satu kolumnis Timur Tengah. Laporan satir muncul menyebutkan bahwa Israel akan membentuk pasukan elit baru, unit penampung embun. Meski begitu, pemerintah masih berusaha tampil tangguh. Netanyahu kembali muncul dalam pidato nasional, kali ini lebih singkat, lebih berat, dan dengan mata lebih sayu. Ia berjanji akan mempercepat rekonstruksi fasilitas air, menyewa perusahaan asing untuk membantu, dan membuka impor air dalam jumlah besar. Tapi rakyat sudah tak mudah terhipnotis. Seorang warganet menulis, "Kalau bisa impor air, kenapa nggak sekalian impor logika?" Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaan Israel, jadi simbol ironi. Di masa damai, ia menembak rudal. Di masa haus, ia cuma jadi monumen teknologi tanpa air. Beberapa warga menyebut sebaiknya Iron Dome di-upgrade jadi Water Dome biar bisa menangkap air hujan sebelum kena embargo cuaca. Dampak politik pun mulai terasa. Oposisi menggonggong lebih keras, menyalahkan kegagalan prediksi dan lambannya respons pemerintah. Demonstrasi kecil mulai muncul dengan poster bertuliskan, "Kami tak bisa minum pidato." Galon lebih berarti dari janji, dan yang paling populer, "Kami pilih air, bukan Iron Dome." Lucunya, semua demo itu dibubarkan bukan karena rusuh, tapi karena peserta pingsan kehausan. Sementara di belakang layar, intelijen Israel mulai memburu jejak Iran, bukan hanya untuk serangan balasan, tapi juga untuk mencegah serangan susulan. Beberapa sumber menyebut sistem distribusi air sudah dianggap sebagai target strategis musuh dan akan terus diserang secara digital maupun fisik. Perang masa depan tampaknya bukan soal wilayah, tapi soal siapa yang bisa menyimpan air lebih lama dari musuhnya. Kondisi ini mengubah perilaku sosial. Anak-anak sekolah diajari cara menyimpan air di rumah. TikTok penuh dengan life hack tentang mandi tanpa air. Bahkan muncul tren fashion baru, pakaian yang bisa menyerap keringat dan menyimpannya, bukan untuk kenyamanan, tapi untuk dikumpulkan kembali. Dunia medis pun ketar-ketir karena peningkatan kasus dehidrasi ringan sampai parah. Dokter menyarankan minum air putih secukupnya, namun pasien membalas dengan tatapan kosong. Kalau air putih itu nyata, mungkin saya sudah sembuh dari mimpi buruk ini. Kini, di banyak wilayah Israel,
Air bukan hanya kebutuhan hidup, tapi juga simbol ketimpangan. Di tengah krisis, elit tetap bisa mandi, sedangkan rakyat mencuci muka dengan tisu basah. Slogan-slogan nasional berubah jadi satair. Tanah yang dijanjikan, air yang ditunda, dan langit masih tetap cerah, terlalu cerah. Awan lewat cepat, seolah tahu kalau turun di Israel sekarang bisa dianggap aksi politik. Bahkan hujan pun tampaknya sudah belajar diplomasi. Krisis air di Israel kini bukan lagi sekadar bencana nasional, ia telah menjadi semacam pelajaran geopolitik tentang bagaimana negara modern bisa runtuh bukan karena perang, tapi karena air galon tak datang tepat waktu. Dalam 2 bulan terakhir, grafik krisis naik lebih tajam dari angka inflasi, dan yang paling ironis, orang-orang kini rela antri 6 jam demi sesuatu yang tak bisa mereka lihat di rekening bank. Badan-badan internasional mulai merilis laporan. Amnesty International menyebut ini sebagai krisis kemanusiaan tercepat di negara maju, sementara WHO memperingatkan ancaman epidemi karena menurunnya sanitasi. Di beberapa wilayah padat penduduk, penyakit kulit, diare, dan infeksi mulai muncul. Rumah sakit pun kewalahan. Perawat kini dibekali masker, sarung tangan, dan doa minta hujan. Distribusi air makin kacau. Pemerintah memperkenalkan sistem kuota digital berbasis aplikasi. Tapi masalahnya, air tetap tidak keluar dari keran, meskipun notifikasi jatah Anda tersedia hari ini muncul di layar HP. Beberapa warga frustasi menyebut aplikasi itu sebagai game simulasi penderitaan. Sementara itu, muncul pasar gelap air. Jerrycan jadi komoditas paling dicari setelah logam mulia. Harga air melambung. 1 liter air bersih dihargai seperti bensin kualitas tinggi. Di beberapa pasar gelap, 1 galon air bisa ditukar dengan 1 iPhone. Kalau kamu punya 2, kamu bisa mandi. Mafia air bermunculan, dan kini bukan hanya bersenjata, tapi juga berselang-selang. Di kota-kota besar, polisi tak lagi menangkap kriminal biasa. Fokus mereka adalah menangkap penyelundup air. Di salah satu operasi, petugas menggagalkan pengiriman air mineral ilegal dari negara tetangga. Air tersebut dikemas dalam botol kosmetik dan disamarkan sebagai lotion. Sekarang, parfum pun harus dicek, takut-takut isinya aqua. Ujar petugas dengan wajah lelah. Netanyahu kembali muncul dalam konferensi pers. Kali ini tidak membawa janji. Hanya ekspresi cemas dan peluh yang menetes, yang menurut netizen adalah satu-satunya cairan jujur yang keluar dari pemerintah. Ia mengumumkan program pemulihan besar-besaran, kerjasama dengan negara-negara asing, dan rencana jangka panjang untuk menciptakan sistem distribusi air yang lebih tahan terhadap serangan. Tapi masyarakat tampaknya sudah kehilangan daya dengar terhadap pidato-pidato tanpa rasa. Rakyat kini bergantung pada akal dan improvisasi. Sekolah-sekolah ditutup karena tidak bisa menyediakan air minum bagi siswa. Mandi menjadi mitos urban. Sabun-sabun di rak hanya digunakan sebagai pengingat masa lalu yang bersih. Bahkan kebiasaan menyiram toilet pun diganti dengan tisu dan doa. Kita sekarang bukan cuma membersihkan diri secara spiritual, ujar seorang pemuka agama, tapi juga secara kering. Lebih jauh, ketegangan sosial meningkat. Ketimpangan air menciptakan garis kelas baru, mereka yang punya tandon di atap dan mereka yang punya harapan kosong. Kompleks elit tampak hijau, taman tetap, disiram, sementara di luar pagar anak-anak bermain di tanah kering seperti gurun. Masyarakat menyebut itu bukan lagi perumahan, tapi oasis privat yang berdiri di atas penderitaan publik. Organisasi HAM mulai mengecam, menyebut krisis air sebagai bentuk kegagalan sistemik, bukan semata bencana. Mereka menuntut transparansi, distribusi yang adil, dan akses universal. Namun, seperti biasa, air tetap lebih sulit dicari daripada kata tanggung jawab di meja kabinet. Tak hanya krisis domestik, situasi ini juga menciptakan ketegangan diplomatik. Beberapa negara yang awalnya menawarkan bantuan, kini mulai menarik diri karena takut konflik melebar. Bahkan organisasi internasional pun bingung, karena mereka terbiasa kirim makanan,
bukan kirim hujan. Yang paling menyedihkan, hujan benar-benar turun, tapi hanya sebentar. Di kota kecil dekat Haifa, hujan turun selama 11 menit. Warga keluar rumah dengan baskom, wajan, dan botol kosong. Mereka menari, menangis, dan saling peluk. Tapi ketika awan pergi seperti pesawat yang salah mendarat, mereka kembali ke realita. Air tak cukup, harapan belum kembali, dan langit terlalu mahal untuk disuap. Kami tak minta laut terbelah, kata seorang ibu tua. Kami hanya ingin satu ember penuh. Dan mungkin itulah kalimat paling jujur dalam krisis ini.